Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Indriani, NIM 2081966. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis, tujuan, dan contoh dari metode penelitian kualitatif menurut Sugiono. Nah, menurut Sugiono, penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya atau tingkat kejelasannya digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah penelitian deskriptif. Apa sih penelitian deskriptif itu? Nah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Contoh dari penelitian deskriptif ini adalah penelitian mengenai problematika pembelajaran home visit terhadap pencapaian belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 9 di SMA Negeri 1 Sawo pada era pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua ada penelitian komparatif. Nah, penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Di sini variabelnya itu masih sama dengan variabel mandiri, tetapi untuk sampelnya lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Contoh dari penelitian komparatif adalah perbandingan pendidikan mata pelajaran ekonomi, bab kebutuhan dan kelangkaan terhadap minat dan implementasi di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada penelitian asosiatif. Nah, penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkat tertinggi dibandingkan dengan deskriptif atau komparatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Nah, apa sih contoh dari penelitian asosiatif ini? Penelitian asosiatif ini contohnya adalah pengaruh potongan harga terhadap minat beli konsumen pada produk baju muslim merek Rabani. Setelah kita mempelajari mengenai apa saja jenis metode penelitian kualitatif menurut Sugiono, maka kita akan belajar mengenai apa itu tujuan dari penelitian. Nah, secara umum penelitian itu mempunyai tujuan yang sama. Di antaranya adalah yang pertama, untuk memperoleh pengetahuan ataupun penemuan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Kemudian yang kedua, untuk dapat membuktikan data yang sudah didapatkan oleh seorang peneliti. Kemudian yang ketiga, untuk menguji kebenaran mengenai data yang telah didapatkan. Kemudian yang keempat, untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Dan yang kelima adalah tujuan penelitian secara teoritis. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya dan untuk penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Jenis dan tujuan menurut Creswell. Menurut Creswell 1996 memperkenalkan ada 5 jenis metode penelitian kualitatif. Yang pertama adalah biografi. Biografi menurut Creswell adalah salah satu jenis metode kualitatif tentang sejarah lisan, narasi personal biografi. Tujuannya untuk menceritakan kisah hidup seseorang yang bisa menjadi teladan orang banyak. Contohnya ini adalah Adam Smith, Bapak Ilmu Ekonomi Modern. Beliau adalah seorang filsuf kebangsaan Skotlandia yang menjadi pelopor ilmu ekonomi modern. Beliau lahir pada tanggal 5 Juni 1723 di Skotlandia. Yang kedua adalah fenomenologi. Fenomenologi bagian dari metode kualitatif. Dasar teoritis metode ini adalah membiarkan gejala yang sadari tersebut menampakkan diri yang bertujuan untuk secara lebih baik tentang sosial budaya, politik, atau konteks sejarah di mana pengalaman itu terjadi.
Contohnya fenomenologi kemandirian ekonomi santri di pondok, yaitu merupakan suatu sikap mengoptimalkan diri dalam mengolah kemampuan atau skill pada diri sendiri, atau sebagai contoh penggunaan dalam ekonomi santri yang nanti mempunyai etos kerja yang tinggi dan terbangunnya pola pikir dan terbentuknya karakter. Yang ketiga adalah grounded theory, adalah suatu metode kualitatif yang bertujuan menemukan teori baru. Dasar metode ini adalah ilmu-ilmu sosial dan metodologi. Tujuannya untuk membangun teori tingkat menengah langsung dari analisis data. Contohnya, peran pemuda dalam mendorong ekonomi daerah. Sebuah penelitian grounded theory. Jadi peran pemuda di sini untuk mendorong atau membantu dalam meneliti suatu masalah ekonomi atau mencari teori yang baru dalam meningkatkan ekonomi daerah. Yang keempat, etnografi. Etnografi ini adalah budaya kelompok atau perorangan, yang artinya seseorang atau kelompok budaya ini penggambaran tentang cara hidup manusia secara kelompok, yang bertujuan untuk mengurangi suatu budaya secara menyeluruh, yakni aspek budaya yang bersifat material dan abstrak, yang bertujuan untuk membangun struktur sosial dan budaya suatu masyarakat. Contohnya, pedagang kaki lima yang berjualan di tempat tinggal. Pedagang ini yang dulunya hanya berjualan di rumah, namun untuk meningkatkan ekonomi ini, pedagang kaki lima ini berkeliling dengan membawa gerobak dalam meningkatkan ekonomi dan memperoleh lapangan pekerjaan. Yang terakhir adalah studi kasus. Studi kasus adalah bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi yang bertujuan untuk proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, detail pada suatu peristiwa. Contohnya, adanya kebijakan ekonomi politik Cina dalam pembangunan di Indonesia. Di sini menggambarkan studi kasus kerjasama Cina dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Adanya dua ikatan atau kerjasama ekonomi politik Indonesia dan Cina pada pembangunan infrastruktur di Indonesia. Persamaan metode kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama melibatkan inferensi, detail-detail pengamatan empiris ke suatu kesimpulan umum. Yang kedua, keterbukaan menerapkan metode pengumpulan data yang sistematis dan terbuka hingga bisa dinilai pihak lain. Yang ketiga, perbandingan mengembangkan data, mencari kesamaan dan perbedaan untuk menemukan pola tertentu pada data. Yang keempat, koreksi menggunakan prosedur untuk menghindari kesalahan analisis dan penarikan inferensi. Yang selanjutnya yaitu karakteristik metode kualitatif. Yang pertama, latar alamiah. Yang kedua, manusia sebagai alat atau instrumen. Yang ketiga, metode kualitatif. Yang keempat, analisis data secara induktif. Yang kelima, teori dari dasar. Yang keenam, deskriptif. Yang ketujuh, lebih mementingkan proses daripada hasil. 8 yaitu adanya batas yang ditemukan oleh fokus. 9 adanya kriteria khusus untuk keabsahan data. 10 desain yang bersifat sementara, dan yang terakhir yaitu hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Anandawati, NIM 2081984. Saya dari kelompok 2 Tadris IPSC. Nah, di sini saya akan membahas mengenai keunggulan dari metode kualitatif. Pada metode penelitian kualitatif terdapat beberapa keunggulan yang terdapat di dalam metode penelitian ini. Berikut adalah keunggulan dari metode penelitian kualitatif. Yang pertama adalah memiliki data yang mendasar. Hal itu dikarenakan dalam pengambilan data berdasarkan atas fakta, peristiwa, dan realita yang terdapat di lapangan. Peneliti melakukan penelitian pada lokasi tanpa berprasangka, praduga, ataupun konsep, sehingga dengan demikian peneliti masuk ke dalam suatu kegiatan penelitian atau lingkungan yang diteliti dalam kondisi pikiran yang murni. Yang kedua adalah pembahasan yang mendalam dan terpusat. Hal ini dikarenakan data digali secara mendalam. Dalam model penelitian kualitatif ini, penelitian dilakukan dengan kurun waktu yang cukup lama dan memperhitungkan semua faktor yang ada di masyarakat atau lingkungan tempat penelitian dilaksanakan. Faktor-faktornya itu seperti faktor ideologi, politik, ekonomi, serta faktor budaya yang menunjukkan kedalaman makna yang nantinya akan dihasilkan dari penelitian tersebut. Yang ketiga, keunggulan dari metode kualitatif yaitu terbuka pada lebih dari satu pandangan. Dalam hal ini, pandangan dan informasi dari partisipan hasil penelitian tidak diasumsikan oleh peneliti di awal penelitian, tetapi diperoleh dari partisipan dan dianalisis oleh peneliti. Informasi dan partisipan menjadi rujukan utama analisis dalam metode penelitian kualitatif ini. Yang keempat, keunggulan dari metode penelitian kualitatif yaitu adalah realistis. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif ini percaya akan dinamika dan proses. Manusia dan alam lingkungan sekitar terus berkembang dan berubah dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif ini, info itu atau data itu terus digali hingga tidak bisa dikritik lagi sehingga dapat muncul suatu teori baru. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.